858. Sudah malam, sepertinya kita harus kembali, kata Desi sambil tersenyum tipis. Damar mengangguk dan kemudian memperlihatkan beberapa buku sambil berkata, Pak, ini beberapa buku yang ingin aku beli. Silakan dibawa. Anda adalah teman Nona Desi, buku ini aku beri pada Anda gratis, kata pemilik toko buku itu sambil melihat buku-buku pilihan Damar. Bawa saja, kata Desi pada Damar. Damar tersenyum dan berkata, kalau begitu terima kasih. Tidak perlu, anggap saja sebagai bentuk sambutan karena Nona sudah ke sini, jawab pemilik toko buku itu sambil melirik Damar dan membantunya memasukkan buku ke dalam tas. Desi memperhatikan buku-buku yang dipilih Damar sambil bertanya keheranan, kamu tertarik dengan buku sejarah? Yah, untuk menghabiskan waktu saja, jawab Damar. Desi tidak bertanya terlalu dalam. Setelah Damar membawa tas berisi buku-buku itu, mereka segera naik maglev car dan menuju farmhouse Desi. Singkat cerita, sampailah mereka. Ibu Nino terus mengucapkan terima kasih tanpa henti karena Nino sudah diajak jalan-jalan, dan sekarang dibelikan baju-baju baru. Pakaian untuk budak sudah tersedia, biasanya pengurus keluarga Desi yang beli sesuai dengan ukuran para budak dan pergi ke toko. Setelah menerima ucapan terima kasih tanpa henti, mereka masuk ke dalam rumah. Di meja makan, makanan sudah tersaji. Mereka semua memilih untuk mandi terlebih dahulu lalu duduk di sana. Damar bertanya di sela makan malam, di satelit ini, apa budak hanya akan jadi budak selamanya? Desi menggelengkan kepalanya, Eternal Planet dan 3 satelit, semuanya sama. Selama kamu cukup kuat, kamu bisa lepas dari perbudakan. Budak di sini, semuanya bergantung pada keluarga bangsawan. Sebagian besar budak dapat berlatih bela diri. Selama bakat mereka cukup tinggi dan bisa mencapai tingkat dewa, mereka dapat bebas dari status budak dan berubah jadi tangan kanan, kata Desi. Semakin tinggi kekuatan seseorang, maka semakin tinggi pula posisi yang bisa mereka raih. Damar mengangguk-anggukkan kepalanya. Cukup adil, istilah usaha tidak akan mengkhianati hasil sepertinya berlaku untuk kondisi ini. Kalau seorang budak ingin naik pangkat dan hidupnya sedikit lebih bebas, dia harus berlatih. Berusaha sekuat tenaga untuk mencapai kekuatan tertentu. Mungkin karena sulit, tidak banyak budak yang bisa beralih jadi tangan kanan. Semua itu tergantung pada bakat dan peluang yang ada. Setelah kita pergi ke ujian tribulasi, apa kami harus kembali ke sini lagi? Tanya Damar. Iya, kalian harus kembali, jawab Desi sambil meletakkan sendoknya. Sekarang kalian dianggap tangan kananku. Setelah ujian, kalian kembali dulu ke sini. Kemudian aku akan memberikan kalian misi, saat itulah kalian bisa pergi dari sini. Damar mengangguk sambil mengambil segelas air putih dan meminumnya perlahan. Tenang saja, aku akan membiarkan kalian pergi setelah membantuku. Aku tidak akan menyebut apapun soal kalian, tambah Desi lagi. Oke, jawab Damar. Setelah makan malam, malam semakin larut. Damar kembali ke kamarnya membuka tas isi buku-buku tadi. Damar merasa membaca buku sejarah seperti ini membuatnya ketagihan. Buku-buku yang diambil semuanya berisi tentang proses munculnya beberapa kekuatan besar, dan lagi ada banyak pertempuran yang ditulis di dalamnya. Sebelum tidur, Damar membaca buku pertama yang berjudul Bangkitnya Kekuatan Purba. Namun belum sampai halaman terakhir, Damar sudah terlelap. Dia ketiduran sambil memegang buku itu di tangannya. Hari berikutnya, pagi hari. Damar dibangunkan paksa oleh Lilia untuk sarapan. Setelah sarapan selesai, mereka keluar. Di depan rumah, sudah ada Yo dan Desi yang berdiri di samping maglev car sedang menunggu mereka. Hah, apa si gendut ini yang akan mengantar kita? Kata Damar tak sadar. Rupanya Desi mendengar ucapan Damar, dia menatap Damar yang terlihat acuh dengan adiknya dan berkata, ya. Dia akan ikut kita. Hari ini kita akan mengambil beberapa persediaan dari 4 keluarga dan Yo harus ikut. Dia bertugas mencatat dan menghitung apa saja barang-barangnya nanti. Setelah menjelaskan dengan kaku, Desi mengerutkan keningnya dan berkata, sebenarnya, adikku ini orangnya cukup baik. Damar tentu saja tidak bisa mengiyakan ucapan Desi. Orang baik, memberikan wanita tatapan nakal disebut sebagai orang yang baik. Desi tahu kalau Damar dan yang lainnya memiliki kesan yang tidak bagus dengan Yo. Tanpa membahas masalah ini lebih lanjut, Desi segera membuka maglev car dan mereka semua segera masuk. Setelah berada di dalam mobil, Yo menekan sebuah tombol yang ada di samping kemudi, pergi ke kota Skyri. Tujuan kota Skyri dimulai.
Suara mesin terdengar keluar dari speaker yang ada di dalam mobil. Kemudian, maglev car mulai berjalan secara otomatis. Di sini berbeda dengan Eternal Planet, tidak ada serangan binatang buas. Hukumnya juga lebih tertata, apalagi maglev car-nya bisa sepenuhnya berjalan otomatis. Saat mobil mulai melaju, Yo langsung menatap Lilia dan Thalia sambil berkata, "Halo, cantik, apa kalian ingin minum sesuatu?" Terlihat wajah penuh harap yang Yo tunjukkan. Thalia melirik Yo dengan sinis dan menjawab, "Tidak perlu, terima kasih." Yo terlihat kesal dengan penolakan Thalia. Dia tidak terima dan segera berkata, "Berani kamu melihatku seperti itu? Kamu itu hanya tangan kanan kakakku tapi sudah berani meremehkanku." Damar memperhatikan si gendut ini dengan kesal. Thalia tidak takut, dia kembali menimpali Yo masih dengan tatapan sinis. "Hei, gendut, kamu duluan yang melihatku seperti orang menjijikkan. Percaya atau tidak, aku bisa memukulmu dan melemparmu keluar dari sini." Damar terus memperhatikan situasi, kalau dirasa dia perlu turun tangan, maka Damar tidak akan ragu. Thalia adalah orang yang gampang tersulut emosinya. Apalagi sejak pertama bertemu, Yo sudah melihatnya dengan nakal, bahkan sempat menganggap Thalia dan Lilia budaknya. Bagaimana tidak marah? Tatapan nakal yang bahkan para prajurit Night Watcher saja tidak berani berikan pada Thalia dan Lilia. Mereka berdua ini terkenal cuek, sinis, dan tidak suka dengan hal-hal semacam itu. Sekarang semua orang berada di tempat yang sama, padahal Thalia hanya meliriknya. Thalia juga masih berbicara dengan sopan, tapi Yo mulai sombong dan menunjukkan derajatnya. Yo sangat terkejut, kemudian dia semakin tidak terima. Dia menunjuk Thalia dan hendak memaki. "Yo, duduk," kata Desi dengan tegas. Dia menatap Yo dan berkata, "Sudah kubilang kalau mereka ini temanku. Buang jauh-jauh pikiran kotormu itu. Mereka di sini untuk membantu aku ujian tribulasi." Yo langsung duduk, dia memang orang yang seenaknya. Tapi kalau Desi sudah menyuruhnya, dia akan patuh. Tapi bukan Yo namanya kalau diam begitu saja. Dia menjawab Desi dengan nada kesal, "Oke, kalau begitu setelah ujian tribulasi selesai, biarkan mereka menikah dengan..." Tiba-tiba, Damar langsung berdiri sambil mengeluarkan energi Chi sejati. Dia berjalan ke depan Yo lalu meletakkan tangan di lehernya. "Hei, gendut. Aku sudah menahan diri sejak kita bertemu. Apa kamu pikir aku tidak bisa marah? Kamu pikir aku tidak berani menyentuhmu? Kamu pikir aku tidak berani membunuhmu karena kamu adik Desi?" Bersambung 859. Damar sudah sangat marah. Dia tidak ragu untuk menunjukkan aura Undying Flame miliknya. Dia meraih leher Yo dengan satu tangan dan karakteristik esnya muncul. Yo merasakan rasa dingin mulai merambat di sekitar lehernya dan terus menyebar. Rasanya seperti bagian dalam tubuhnya sangat dingin. Undying Flame, orang yang selama ini diremehkan Yo adalah Damar, seorang yang memiliki kekuatan Undying Flame. Undying Flame berusia kurang dari 30 tahun. Damar sudah menunjukkan aura kekuatannya sebelumnya, tapi hanya sampai half Undying saja. Dia belum menunjukkan kekuatannya dengan penuh. Pantas saja Yo merasa aneh, untuk apa kakaknya mencari half Undying untuk ikut ujian tribulasi. Damar memberikan tatapan membunuh pada Yo. Yo tidak bisa bergerak, dia tidak menyangka kalau Damar adalah Undying Flame. Setelah mereka sampai di kota Twilight, Yo sudah merendahkan Thalia dan Lilia. Dua orang wanita yang penting dalam hidup Damar. Sekarang, setelah sebelumnya Desi mengatakan kalau mereka bertiga adalah teman Desi tapi Yo masih saja melecehkan mereka dengan tatapan nakal itu. Merendahkan mereka bertiga lalu ingin menikah dengan Thalia dan Lilia. Damar tidak akan sampai membunuh Yo, tapi setidaknya dia harus bertindak tegas. Selain untuk memberinya pelajaran, Damar juga ingin Yo tidak bertingkah lagi. "Damar, berhenti." Desi buru-buru berdiri dan mencoba memisahkan mereka. "Kalau kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari sini." Rupanya Yo kembali percaya diri karena ada kakaknya. Dia tidak takut karena Damar adalah orang yang hidup di Eternal Planet. Yo merasa derajatnya lebih tinggi, apalagi ada kakaknya di sini. "Kamu pikir aku tidak berani?" cibir Damar. "Aku tidak takut mati sepertimu. Aku bisa membunuhmu sekarang, tapi kakakmu tidak bisa ikut ujian tribulasi." Lapisan es mulai muncul di bawah telapak kaki Damar. Yo mulai merasakan es menjalar dari bawah kakinya. Dia seperti sedang dibekukan dari dalam maupun luar. Dia terlihat seperti cacing kepanasan yang berusaha meronta-ronta untuk kabur dari Damar.
Namun, sekuat apapun dia berontak, Yo tidak bisa melepaskan cengkeraman Damar di lehernya. Padahal dia menggunakan chi sejatinya, tapi tangan Damar tidak bergeser sedikit pun. Kak, tolong aku, kata Yo sambil memohon pada Desi. Desi juga sama terkejutnya, dia tahu kalau Damar memang orang yang terkenal seperti ini. Tapi dia tidak menyangka Damar akan lepas kendali sekarang. Terlebih itu pada adiknya. Desi buru-buru menarik tangan Damar dan berkata, Damar, kalau kamu ingin mengatakan sesuatu lepaskan dulu tanganmu. Lagi pula kalau sampai terjadi apa-apa nantinya akan merugikan kalian juga, kan? Damar melihat Desi kemudian kembali tenang. Dia melepaskan tangannya dari leher Yo lalu berkata, Oke, aku mengalah karena masih menghormatimu. Tapi kalau si gendut ini mengulangi perbuatannya, aku tidak akan segan memukul atau melakukan hal yang lebih gila. Setelah mengatakan itu, Damar kembali duduk di tempatnya. Bisakah kamu membuang sisa dampak karakteristik padanya? Tanya Desi. Desi hanya memiliki kekuatan Half Undying Flame. Dia tidak bisa menghilangkan sisa dari karakteristik yang ditinggal oleh Damar. Thalia, kata Damar pada Thalia. Thalia melirik sinis lalu menjawab, biarkan dia merasakan sebentar, hitung-hitung hukuman. Jadi, menyiksanya sedikit lebih lama rasanya cukup adil. Desi memohon dengan wajah tak berdaya, Yo sudah tahu di mana kesalahannya. Tolong jangan menyiksanya. Thalia berdiri dengan setengah hati. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas bagian tubuh Yo yang terkena karakteristik Damar. Perlahan namun pasti, es yang melapisi bagian tubuh Yo mulai mencair. Yo tidak lagi merasakan rasa dingin di dadanya. Saat ini Desi dan Yo kembali terkejut. Undying Flame, rupanya Thalia juga Undying Flame. Sebelumnya Desi mendengar dari Damar kalau akan membawa dua orang lagi yang memiliki kekuatan Half Undying Flame. Desi selalu menganggap kalau Thalia adalah Half Undying, tapi nyatanya sekarang dia bisa mencairkan karakteristik es milik Damar. Pemilik kekuatan Undying Flame selain memiliki karakteristik khusus, mereka juga bisa meminimalisir efek dari karakteristik itu. Contohnya seperti yang dilakukan Thalia sekarang. Dua orang yang memiliki tingkat Undying Flame berada di timnya. Sepertinya Desi bisa masuk 10 besar dalam ujian tribulasi. Bahkan bisa mencapai 3 besar. Desi sudah bisa mencium aroma kemenangan yang memabukkan itu. Yo melirik Damar dan Thalia bergantian. Saat ini dia masih kesal, Yo tidak terima harus kalah dari tangan kanan kakaknya ini. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun, kalau dia bertingkah lagi, mungkin saja kakaknya tidak bisa membantunya. Yo dapat merasakan kekuatan Damar, dia juga bisa merasakan otak Damar yang jadi tidak waras. Yo takut karena menganggap Damar adalah orang gila yang tidak akan takut pada ancamannya. Seperti yang semua orang tahu, orang gila tidak memiliki rasa takut dan bertindak sesuai keinginan mereka. Padahal Damar selama ini sudah menahan diri, jadi, sepertinya wajar kalau tiba-tiba Damar meledak. Tapi di saat yang bersamaan Yo juga merasa lega. Dia senang karena orang yang ada tim kakaknya ini memiliki kekuatan yang cukup kuat. Bakat luar biasa yang dimiliki Desi menjadi harapan dari kebangkitan keluarganya. Kalau Desi bisa masuk 10 besar dalam ujian tribulasi dan mampu menerobos tingkat Undying Flame sebelum usia 30 tahun, Desi akan mendapatkan perhatian dari tetua di keluarga mereka. Yo, cepat minta maaf pada Damar dan yang lainnya, kata Desi sambil melihat adiknya dengan kesal. Yo menghela napas, lalu mengangguk. Dia berdiri kemudian membungkuk sambil berkata, maafkan aku. Aku sudah melakukan kesalahan pada kalian. Seharusnya aku tidak merendahkan kalian dan tidak menatap kalian dengan menjijikkan. Aku harap kalian mau memaafkan kebodohanku. Damar melipat kedua tangannya di dada sambil melihat keluar jendela. Entah mengapa dia masih belum merasa puas. Mungkin Damar masih butuh waktu untuk memaafkan perbuatan Yo. Terlebih dia sudah menatap nakal wanitanya, Lilia. Desi menelan ludah. Dia memandang Damar dan berkata, aku tidak menyangka kamu akan membawa Undying Flame ikut denganku. Terima kasih. Damar memalingkan wajahnya dari jalanan dan menatap Desi sambil tersenyum. Kita di sini untuk bekerja sama. Kami kan ingin masuk ke kolam energi dan berlatih. Tenang saja, jawab Desi. Kolam energi pasti bisa membuat kalian lebih kuat lagi. Selama percakapan itu, mobil terus melaju menuju kota Skyri. Di saat yang sama, di bumi, jauh di dalam pegunungan kota GC, beberapa bulan terakhir, sebuah jalan sedang dibangun. Jalanan ini akan mempermudah para pendaki masuk ke Gunung Siwa. Setelah lebih dari setahun,
jalanan menuju Flat Village sudah berubah menjadi lebih baik. Setiap ada tanjakan sudah ada pembatas, dan juga ada beberapa pondok yang dibangun untuk istirahat. Lingkungan Flat Village juga tertata lebih rapi. Daerah yang terkenal paling miskin sekarang menjadi tempat yang layak huni. Di gapura desa, seorang lelaki berusia 20-an sedang berdiri di sana sambil melihat ke arah desa. Bersambung 860. Pemuda itu memandang desa kecil ini, kemudian sebuah senyum muncul di wajahnya. Dia berjalan ke dalam desa. Segera, dia berjalan ke tempat tertinggi di desa, di mana ada sebuah rumah bata merah. Rumah ini juga merupakan rumah bata merah terbaik di desa. Di atas rumah bata merah, Balwin sedang duduk di atas kursi. Dia menatap gerbang masuk desa dengan tatapan kosong, seolah-olah menunggu seseorang. Jenggotnya sudah lama tidak dicukur, panjang sekali. Rambutnya banyak uban, dan dia belum pulih dari patah hati selama lebih dari setahun. Pemuda itu terus berjalan ke tempat ini, lalu dia melihat Balwin. Balwin memutar kepalanya dan melirik pemuda itu, kemudian dia mengarahkan pandangannya ke kejauhan lagi. "Hei!" Pemuda itu memandang Balwin dan bertanya, "Apa yang membuatmu patah hati?" Balwin mengabaikannya. Pemuda itu juga tidak marah. Pada saat ini, ayah Balwin berjalan keluar dari dalam rumah. Dia melihat pemuda itu dengan sedikit bingung. Dia sepertinya mengenali orang ini. Dia menghela napas panjang, lalu berbalik dan berjalan ke dapur. "Kenapa kamu begitu sedih?" Pemuda itu tersenyum dan berkata padanya, "Aku telah berkeliaran di angkasa begitu lama sebelum aku menemukan kamu, tapi kamu begitu kacau. Sudah waktunya untuk bangun." Saat dia berkata, jarinya tiba-tiba menunjuk ke depan dan mengena kepala Balwin. Balwin terkejut dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Jika Damar ada di tempat ini, dia akan menyadari bahwa ada aura Undying Flame dari tubuh pemuda itu saat ini. Proses ini tidak berlangsung lama. Balwin tiba-tiba tersadar dan membuka matanya. "Ingatanmu sudah kembali?" tanya pemuda itu sambil tersenyum. Balwin sepertinya mengingat sesuatu, tatapannya berubah seketika. Dia menatap pemuda di depannya dan bergumam, "Kamu sudah datang. Sudah waktunya untuk pergi." Pemuda itu tersenyum. "Ada beberapa hal yang perlu dilakukan, baru kemudian aku bisa pergi dengan tenang." Balwin tersenyum sedikit, sosoknya menghilang dari tempat itu dengan cepat. Detik berikutnya, dia sudah berada di gerbang masuk desa. Di dalam rumah bata merah, Harlin sedang duduk dengan manis di dapur. Ibunya memandangnya dan menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata, "Panggillah Om Balwin untuk makan malam nanti." "Oke." Harlin mengangguk patuh dan berkata, "Dan juga, jangan bicara tentang tantemu," kata ibu Harlin. "Apakah tante tidak akan kembali?" Harlin bertanya. Ibunya menghela napas dan menjawab, "Tantemu bukan warga desa kecil kita, dan omong-omong, sebenarnya Om Balwin juga bukan warga desa ini." "Hah?" Harlin bertanya dengan kaget. Ibu Harlin tersenyum dan berkata, "Itu terjadi sebelum kamu lahir. Om Balwin baru berusia 15 atau 16 tahun pada waktu itu. Masa itu cukup kacau, tampaknya ayah Om Balwin ingin menghindari musuh-musuhnya dan akhirnya bersembunyi di desa kita. Tapi ini semua terjadi pada 20 atau 30 tahun yang lalu. Om Balwin sekarang adalah anggota desa kita, dan kartu keluarganya pun terdaftar di sini. Makanannya hampir siap, cepat pergi dan panggil Om Balwin," kata ibunya. Harlin mengangguk, lalu berjalan menghampiri Balwin. Ketika dia tiba dan hendak berkata, dia tiba-tiba melihat seorang pemuda tampan yang berdiri di sana. Pipi Harlin langsung memerah. Pemuda itu tersenyum padanya, dan Harlin tertegun memandangnya. Kemudian dia melihat pemuda itu lewat di sisinya, berjalan di jalan batu. "Kapan orang ini ada di desa kita?" Harlin menoleh. "Hah?" Melihat bangunan di depannya, dia berkata dengan takjub, "Untuk apa aku datang ke sini?" Matanya menjadi semakin bingung dan dia berkata, "Siapa yang tinggal di tempat ini? Kenapa aku tidak bisa mengingatnya?" Damar tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di bumi. Maglev Charnya sedang bergerak maju. Desi menerima beberapa kali panggilan sepanjang jalan. Eno ini berbeda dengan Eternal Planet yang di bawah. Eternal Planet tidak dapat mencapai komunikasi global. Sebagian besar komunikator digunakan antar kota. Sedangkan Eno tidak ada masalah seperti itu. Komunikasi global dapat dijalankan di sini. Damar berpikir bahwa seharusnya Desi mendapat panggilan dari orang dari kekuatan purba. Desi terus bertanya tentang kapan mereka tiba di tujuan. Pada saat ini,
mereka sudah tidak jauh dari markas kekuatan purba, kota Skyrie. Mereka bahkan bisa melihat garis besar kota dari kejauhan. Ada lebih banyak orang yang tinggal di kota Skyrie, dan bangunannya jauh lebih tinggi daripada kota Twilight. Tidak hanya orang dari kekuatan purba yang tinggal di sini, ada banyak kekuatan lain-lain, serta sejumlah besar budak. Menurut bacaan yang pernah Damar baca dalam buku sejarah tidak resmi, kota Skyrie ini dihuni oleh populasi hampir 1 miliar orang. Tentu saja, yang paling menarik perhatian Damar adalah sebuah pohon yang menjulang tinggi di depan. Dia bisa melihat pohon raksasa ini dari kejauhan. Entah berapa lama pohon ini bertahan, sehingga pohon itu menjulang ke awan. Dia menengadah dan melihat langit biru yang di atasnya. Pohon itu disebut pohon Blue Silver. Ini adalah totem dari kekuatan purba, Daisy berkata dengan sungguh-sungguh. Apa daun yang di atasnya adalah logo di pakaianmu? Tanya Damar. Dia pernah membaca dari buku sejarah tidak resmi, pohon ini merupakan totem dari kekuatan purba. Keberadaan pohon ini adalah kepercayaan mereka. Ya, Daisy berkata, doamu akan terkabul kalau kamu berdoa pada pohon ini. Damar tidak percaya hal-hal ini sama sekali. Mobil itu terus bergerak maju dan mendarat di tanah kota Skyrie. Daisy menjelaskan pada mereka, kota Skyrie melarang lalu lintas udara. Maglev Kar hanya bisa berjalan di darat, bukan di langit. Tidak ada yang menghentikannya ketika mereka memasuki kota, dan mobil itu melewati kota dengan lancar. Damar melihat pemandangan yang ada di luar mobil. Perbedaan antara kota ini dan Phoenix tampaknya tidak terlalu banyak. Satu-satunya perbedaan adalah tempat ini lebih bersih, bangunannya lebih pendek. Warga-warga di kota ini tidak tertekan, dan lebih banyak senyum. Bahkan jika dia seorang budak, dia tidak terlihat seperti orang low class di kota Phoenix. Secara singkat, aturan kota ini cukup ketat, tetapi indeks kebahagiaan hidup warga-warga di sini jauh lebih tinggi. Mobil melaju jauh, dan sekitar setengah jam kemudian, mereka berhenti di depan sebuah bangunan besar yang tampak seperti kastil. Damar menyadari bahwa mereka sudah sampai di pusat kota. Bangunan di depan mereka agak seperti istana, yang meliputi area yang sangat luas. Dan dikelilingi oleh tembok tinggi, ada gerbang di tengah dengan dua kata tertulis di atasnya. Kekuatan purba. Damar melirik gedung yang menjulang tinggi dan dua kata ini. Dia berkata dalam hati, ini adalah salah satu kekuatan tertinggi di dunia, kekuatan purba berada. Bersambung, 861. Setelah keluar dari mobil, mereka berlima berjalan menuju gerbang. Ada seorang pria dan seorang wanita sedang berdiri di sana. Keduanya tampak berusia lebih dari 30 tahun. Damar melirik mereka, kekuatan mereka berdua sudah mencapai tingkat Half Undying Flame. Di antara keduanya, wanita itu memiliki rambut panjang berwarna abu, dan pria itu berambut hitam. Half Undying Flame dari kekuatan purba bahkan ditugaskan sebagai penjaga gerbang, Damar berpikir dalam hati. Siapa kalian? Pria itu mendengus dingin ketika melihat Damar dan teman-temannya mendekat. Aku adalah Daisy, aku datang untuk berpartisipasi dalam ujian tribulasi atas nama keluarga Luanda dari kota Twilight. Ini adalah saudara aku, Yoluanda yang datang untuk melaporkan pengumpulan sumber daya kota Phoenix. Ketiga orang ini berpartisipasi dalam ujian tribulasi denganku, mereka adalah tangan kananku, Daisy berkata dengan rendah hati. Keluarga Luanda, kota Twilight. Pria itu mengerutkan kening, lalu menatap wanita di sebelahnya dan berkata, coba kami cek dulu. Wanita di sebelahnya mengangguk, dia menekan tombol sebuah benda yang mirip dengan jam tangan di pergelangan tangannya. Tidak lama setelah itu, sebuah layar muncul di depannya. Ada banyak benda di atasnya, dan jari-jarinya terus menekan, dan segera wajah cantik Daisy muncul di atas layar. Memang Daisy, yang sudah mencapai batas Half Undying Flame. Dia memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam ujian tribulasi, wanita itu berkata dengan lembut. Pria tadi memandang Daisy, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tempat masuk kalian bukan di sini. Tepat ketika mereka sedang berbicara, sebuah mobil berhenti di tempat yang tidak jauh dari mereka. Dan kemudian seorang pemuda yang tampaknya berusia 20-an berjalan keluar dari mobil dengan 3 orang. Dia sudah mencapai Undying Flame. Hati Damar bergerak sedikit, dia melirik-lirik pemuda itu. Pemuda ini cukup tampan, dengan alis tajam dan badan tinggi. Ada 3 orang berdiri di belakangnya, 2 wanita dan 1 pria. Yang pria memakai topeng, dan 2 lainnya berambut abu, seperti Daisy.
Damar sedikit curiga, apakah semua wanita dari kekuatan purba ini berambut abu? Lalu, kenapa yang pria tidak berambut abu? Setelah melihat pria itu muncul, dua orang di gerbang sepertinya mengenalinya. Pria penjaga gerbang itu buru-buru menyapanya dan berkata, "Pak Charles, apakah Bapak datang ke sini untuk berpartisipasi dalam ujian tribulasi?" "Ya, benar." Charles tersenyum. Setelah berjalan beberapa langkah, dia menyadari keberadaan Daisy dan kemudian berbalik. Sudut mulutnya menaik dan dia berkata, "Hei, bukankah ini Daisy yang cantik?" Daisy terlihat sedikit tidak senang saat orang ini menyapanya. Tetapi dia dan adiknya tetap membungkuk padanya lalu berkata, "Selamat pagi, Pak Charles." Damar, Talia dan yang lainnya juga mengikuti gerakan Daisy. Setelah kamu menolakku, kamu mencari beberapa orang ini untuk menemanimu dalam ujian tribulasi." Charles memandang Daisy sambil tersenyum. Dia berkata, "Aku penasaran sekali, kenapa kamu tidak menerimaku? Kalau kamu menikah denganku, aku bersedia menjadikan kamu istri pertamaku." Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Untuk apa menolakku? Kamu hendak menonjolkan diri di mata tertua kekuatan purba, tapi sayangnya, kamu tidak dapat menemukan penolong yang baik. Kamu hanya dapat menemukan beberapa orang yang hanya bertingkat Half Undying Flame." "Ini bukan urusanmu, Pak Charles," Daisy berkata dengan tenang. "Aku suka sifatmu yang dingin," Charles berkata dengan senyum ringan, "menarik untuk menaklukkan wanita sepertimu. Sampai jumpa saat ujian tribulasi." Dia berjalan ke gerbang, kemudian dia berhenti sebentar karena mengingat sesuatu. Dia mencibir, "Oh, ya, kalian pergi ke gerbang yang salah. Gerbang depan ini hanya dipakai oleh keturunan langsung. Bagi kamu dan anak buahmu, silakan pergi melalui gerbang samping." Dia tertawa lalu berbalik dan berjalan ke gerbang. Pada saat ini, dua orang di gerbang juga menjadi tenang kembali. Salah satu darinya menunjuk ke sisi lain dan berkata, "Gerbang masuk kalian ada di sini." "Permisi," Daisy menyapa keduanya dengan wajah dingin. Kemudian dia berjalan ke samping bersama Damar dan yang lainnya. Setelah sampai di suatu tempat tanpa seorang pun, Yo menggertakkan giginya dan berkata, "Memangnya kenapa kalau si Charles merupakan keturunan langsung? Bakat kakakku tidak kalah dengannya. Jika dilatih dengan baik, pasti bisa mencapai tingkat Undying Flame." Daisy menggelengkan kepalanya. Bakatnya memang lebih rendah dari anak keturunan langsung lainnya, tetapi dibandingkan dengan Damar dan yang lainnya, dia merasa itu pasti tidak berbeda jauh. Daisy juga tidak kekurangan tulang abadi. Tentu saja, jika dia tahu bahwa bumi memiliki tulang abadi yang begitu banyak, dia pasti akan terkejut. "Kamu berkonflik dengannya?" Talia bertanya. Pria itu sekelas dengan kakak aku. Mereka mulai belajar di sekolah keluarga Luanda sejak mereka masih kecil." Yo berkata lagi, "Ujian tribulasi diadakan setiap 10 tahun sekali. Kali ini, kakakku dan dia sama-sama memenuhi syarat. Kakak sebenarnya ingin bekerja sama dengannya, tapi pria itu memaksa kakakku menikah dengannya. Pria ini adalah playboy terkenal. Dia selalu mengincar wanita-wanita cantik yang ditemui olehnya." Yo mengoceh, "Bagaimana kakakku bisa bahagia kalau menikahi orang seperti itu? Dia menolaknya, jadi kakakku terpaksa harus temukan tim lagi sendiri." Talia menatapnya lalu mencibir, "Kamu mengatai dia. Karena dia menindas kamu, jadi kamu bisa menindas orang yang statusnya lebih rendah darimu. Kamu dan dia, hampir sama." Wajah Yo berubah menjadi merah. Yo segera mengganti topik bicara, "Tapi kali ini kakakku mendapat bantuan dari kalian, dan dia pasti akan mendapat juara yang terbaik. Dia mampu mengalahkan mereka selama ujian, dan tidak membiarkan mereka masuk 10 besar." Damar tersenyum, menurutnya mereka sebaiknya tidak menyinggungnya, karena pria itu adalah keturunan langsung dari kekuatan purba. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Omong-omong, aku lihat para wanita dari kekuatan purba tampaknya memiliki rambut abu. Tapi kenapa para pria berambut hitam?" Daisy tersenyum sedikit lalu menjawab, "Wanita dari kekuatan purba akan mewarnai rambutnya menjadi abu ketika mereka mencapai usia 16 tahun. "Kenapa?" Talia bertanya dengan bingung. Daisy menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu." Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Kita sudah sampai. Gerbang samping jauh kurang mengesankan daripada gerbang utama. Meskipun begitu, gerbangnya setinggi 5 atau 6 meter. Ada seseorang yang berdiri di sana." Daisy memberitahu identitasnya. Orang itu mengeceknya, lalu berkata dengan pelan,
tetua keluarga sedang menunggu di aula di sebelah kiri. Tetua akan mengatur tempat tinggal kalian dan membawa kalian untuk menguji usia tulang kalian. Terima kasih, kata Desi. Kemudian, dia berjalan menuju halaman di belakangnya. Sebuah pintu terbuka di sisi kiri halaman. Desi, Damar dan yang lainnya berjalan masuk ke dalam. Seseorang wanita sedang menunggu mereka di aula. Desi dan yang lain membungkuk dan berkata, "Aku adalah Desi dari keluarga Luanda, Twilight City." "Kamu adalah Desi." Wanita itu berbalik badan. Wanita itu tampak berusia 30-an. Dia tersenyum dan menunjukkan giginya. Damar, Talia, Lilia merinding ketika melihat wajah wanita ini. Mereka bertiga terkejut pada saat bersamaan. Ternyata dia bersambung. 862. Damar mengingat wajah dan senyuman wanita itu dengan jelas. Wanita ini adalah wanita di Hades Palace kota Lukido. Dia juga ikut campur atas kejadian gelombang binatang. Pada awalnya, Damar sudah tahu bahwa wanita ini berasal dari kekuatan purba. Dia sedikit khawatir akan bertemu dengannya ketika dia datang ke wilayah kekuatan purba. Tetapi kemudian Madan menghilangkan kekhawatirannya. Alasan mengapa kekuatan purba bertahan adalah karena populasi mereka sangat besar. Miliaran orang tersebar di seluruh Eno. Mereka adalah satu suku, yang hampir sama seperti suku Han. Marga Luanda adalah marga utama di antara kekuatan purba. Tetapi marga ini bukan satu-satunya. Dan jumlah budak di antaranya juga banyak. Jadi menurut pikiran Madan, kemungkinan mereka bertemu itu tidak besar. Tetapi, baru saja sampai di markas utama kekuatan purba, mereka bertemu langsung dengannya. Damar tersadar kembali, dan ekspresinya menjadi tenang lagi. Namun, wanita ini memandang Damar dan yang lainnya. Ekspresinya berubah sedikit dan bertanya, "Apakah kalian tahu siapa aku?" Jantung Damar berdetak kencang, tetapi Lilia yang di sebelahnya tersenyum. Dia berkata, "Kami belum pernah melihat wanita cantik sepertimu. Jadi, kami semua tertegun untuk beberapa saat, maafkan kami." Wanita itu tertegun sejenak ketika mendengar ini, lalu wajahnya yang cantik menjadi sedikit memerah. "Aku tidak secantik yang kamu katakan, bukankah Desi sama cantiknya denganku?" Damar merasa tanpa daya. Apa yang wanita ini katakan bukanlah bahwa Desi lebih cantik darinya, tetapi bahwa Desi secantik dia. Jelas, wanita ini cukup percaya diri dengan kecantikannya. Namun, wanita ini tidak mengenali mereka untuk kali ini. Damar menghela napas lega. Dari sudut pandang wanita ini, Damar dan yang lainnya tidak akan berani datang ke markas utama kekuatan purba. Desi yang di samping sedikit bingung. Tentu saja, dia tidak setuju dengan perkataan Lilia, tetapi dia tidak mengatakan terlalu banyak. Sebaliknya, dia memberi hormat kepada wanita itu dan berkata, "Aku adalah Desi, generasi ketiga keluarga Luanda." "Salam kenal, tetua." "Salam kenal." Wanita itu melambaikan tangannya ke Desi dan berkata, "Ketiganya adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam ujian tribulasi ini denganmu." Desi mengangguk dan menjawab, "Ya, betul." Wanita itu mengerutkan kening, hanya bertingkat Half Undying Flame, kekuatannya lumayan payah. "Tapi kamu tidak ada pilihan lain juga. Aku mendengar bahwa kamu adalah satu-satunya wanita yang memimpin tim untuk berpartisipasi dalam ujian tribulasi. Jadi aku ingin melihatmu secara pribadi, dan juga untuk menyambutmu. Aku ingin berjumpa dengan pemimpin muda kekuatan purba kita." Damar terkejut, ternyata Desi adalah satu-satunya wanita yang memimpin tim untuk berpartisipasi. Meskipun ada juga dua wanita bertingkat Half Undying Flame barusan, namun jelas bahwa Charles yang memimpin tim. Desi tersenyum masam, "Aku tidak ada cara lain, jadi aku memutuskan untuk memimpin tim sendiri. Tidak peduli apapun, ini membutuhkan keberanian besar." Wanita itu memandang Desi dan berkata, "Aku berjanji padamu di sini, jika kamu berada di 10 besar dalam ujian tribulasi ini, aku akan memperkenalkan kamu kepada ketua." "Benarkah?" Desi bertanya dengan sangat gembira. "Tentu saja benar, aku bisa dianggap sebagai tetua di kekuatan purba," wanita itu berkata sambil tersenyum. Tetapi ada kekecewaan melintas di matanya, yang ditangkap oleh Damar dengan jelas. Damar memiliki beberapa keraguan di hatinya. Dia baru mengerti sekarang bahwa wanita ini adalah salah satu orang dari keluarga Luanda yang mengawasi ujian tribulasi. Dia adalah salah satu tetua dari kekuatan purba, dan jabatannya lumayan tinggi. Hanya karena Desi adalah satu-satunya wanita yang memimpin tim, jadi dia datang untuk menyambutnya. Jika sebelumnya,
Damar mungkin akan mempercayainya. Tetapi sekarang, Damar tidak berpikir begitu. Lagi pula, Damar tahu bahwa wanita ini berasal dari Hades Palace. Mungkin, dia ingin merekrut Desi ke Hades Palace. Desi adalah satu-satunya wanita dari kekuatan purba yang memimpin tim untuk berpartisipasi dalam ujian tribulasi. Dan dia bukan berasal dari keturunan langsung, jadi dia bisa dikontrol dengan baik. Ekspresi kecewanya muncul, mungkin karena peluang Desi untuk masuk 10 besar sangat sedikit. Apa dia merasa Desi tidak berguna karena tidak bisa mencapai tingkat Undying Flame? Banyak pikiran muncul di otak Damar, tetapi dia tetap terlihat tenang di luar. Wanita itu tersenyum sedikit dan berkata, "Sudah waktunya, mari kita pergi dan menguji usia tulangmu. Selain itu, aku akan meninggalkanmu dengan nomor komunikatorku. Namaku adalah Bunga, satu generasi lebih tua darimu. Dan kamu bisa memanggilku Tante Bunga." Desi merasa sangat senang. Dia adalah salah satu tetua bertingkat Eternal Undying Flame. Meskipun dia bukan anggota internal, namun statusnya tidak rendah juga. Desi buru-buru memberi hormat dan berkata, "Terima kasih, Tante." Bunga meninggalkan Desi dengan nomor komunikatornya. Kemudian dia berbalik dan pergi, kekecewaan di matanya bahkan lebih banyak ketika dia pergi dari situ. Damar mengamati dengan diam-diam, dia tidak mengatakan terlalu banyak. Ketika Bunga meninggalkan aula ini, Yobaru berkata dengan penuh semangat, "Kakak, dia adalah tetua kekuatan purba. Aku tidak menyangka dia benar-benar datang dan menyambut kita secara pribadi. Apakah itu membuktikan bahwa dia menyukaimu?" Sedikit keraguan muncul di wajah Desi, kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini tidak sesederhana itu. Aku tidak tahu kenapa Bunga mengambil inisiatif untuk menyambut kita. Dia adalah wanita yang cukup cerdas, dia merasa bahwa Bunga datang karena tujuan tertentu. Tetapi dia tidak tahu apa tujuannya sebenarnya. Mari kita menguji usia tulang dulu," kata Desi. Mereka semua berjalan keluar dari aula samping. Pada saat ini, seorang pria tua berdiri di pinggir memberi hormat kepada Desi dan berkata, "Bu Desi, aku bertugas untuk membawa kalian menguji usia tulang dan mengatur tempat tinggal kalian." Desi mengangguk dan berkata padanya, "Terima kasih. Tidak perlu, ini adalah hal yang aku harus lakukan," kata pria tua itu dengan senyum. Dia tampaknya hanya seorang biasa, dia harusnya pelayan markas utama kekuatan purba ini. Damar merasa tempat markas kekuatan purba sedikit mirip dengan istana kuno, tetapi tidak banyak aturan di sini. Yu juga dibawa pergi, dan dia akan memeriksa apakah perbekalan yang dia kumpulkan sudah cukup. Mereka berjalan lebih dari 10 menit dan akhirnya mereka tiba di tujuan. Secara kebetulan, mereka bertemu dengan tim Charles lagi di tempat ini. Keempat orang ini juga menunggu di pintu, jelas mereka ingin berpartisipasi dalam ujian tribulasi. Dan semua orang yang berpartisipasi perlu menguji tulang terlebih dahulu. Charles tersenyum ketika melihat Desi. Desi hanya mengabaikannya, lalu berbaris di belakang mereka. Proses pengujian tulang cukup cepat, dan tidak lama kemudian Charles dan yang lainnya mendapat giliran. Setelah mereka berempat masuk, Desi menghela napas dan berkata, "Orang ini benar-benar menyebalkan." 10 menit kemudian, Charles berjalan keluar dari ruangan. Dan ketika dia melewati Desi, dia terkekeh dan berkata, "Aku berharap dapat bertemu denganmu selama ujian tribulasi." Desi mengabaikannya, dia melirik Damar dan berkata, "Ayo kita pergi." Mereka berempat masuk ke dalam ruangan. Bersambung, 863. Ruangan itu dipenuhi dengan alat-alat canggih. Setelah Damar dan yang lainnya masuk, seorang wanita berambut putih dengan jubah putih mengulurkan tangannya. Dia menunjuk ke arah samping dan berkata, "Silakan masuk." Desi mengangguk, wajahnya tetap dingin. Di bawah kepemimpinan orang itu, mereka berjalan melewati aula lalu masuk ke sebuah ruangan. Kemudian orang yang membawa mereka berkata, "Desi dari kota Twilight, bukan?" "Ya," Desi mengangguk. Anak buahnya, yaitu Damar, Lilia, Talia. Wanita itu bertanya lagi. Damar dan yang lain mengangguk. Damar dan lain tidak menggunakan nama samaran terlalu banyak. Nama mereka tidak mencolok di antara warga-warga Eternal planet ini. Bahkan tempat di mana 4 keluarga besar menyerbu bumi, di situ pun tidak ada informasi tentang Damar dan yang lainnya. Jadi mereka menggunakan nama aslinya secara langsung. Nama mereka sudah dilaporkan sebelumnya. "Ya," Desi mengangguk lagi. "Silakan berdiri di atasnya," kata seorang staf. Ada beberapa panggung batu giok putih di depan mereka.
Desi berdiri di atas terlebih dahulu, dan seberkas cahaya dengan cepat melewati tubuhnya. Wajah Desi sangat tenang. Beberapa saat kemudian, wanita di depannya mengambil peralatan di tangannya dan melihatnya untuk sementara waktu. Dia berkata, "Desi, usia tulang adalah 28 tahun dan 145 hari, memenuhi syarat di bawah 30 tahun. Cepat sekali." Damar bertanya dengan heran. "Ya, proses ini diperkirakan kurang dari 1 menit, hasilnya pun keluar dengan cepat." "Tes laser memang begitu cepat." Desi tersenyum sedikit. "Kalian juga naik." Damar mengangguk dan berkata, "Aku yang duluan saja." Mereka tidak diuji dengan sekaligus, tetapi secara bergiliran. Damar berdiri di panggung, lalu dia merasakan sinar laser dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, staf di depannya mengecek alat di tangannya dan berkata, "Damar, usia tulang 25 tahun 123 hari." Damar sedikit terkejut. Dia sebenarnya sudah hampir 29 tahun, tetapi setelah tes usia tulang, ternyata adalah 25 tahun. Tapi kemudian dia menyadarinya lagi. Setiap tahun di dunia ini jauh lebih lama daripada di bumi. Usia 29 tahun sama saja dengan usia 25 tahun di sini. Dia tidak menyadari bahwa wajah Desi yang dingin menjadi sedikit terpana saat ini. Dia menatap Damar dengan kaget. Yang lain berpikir bahwa Damar hanya bertingkat half Undying Flame, tetapi Desi tahu bahwa itu tidak benar. Damar bertingkat Undying Flame. Menurut pandangan Desi, Damar mungkin sudah mencapai tingkat terkuat di bawah Eternal Undying Flame. Karena pernah ada seorang Eternal Undying Flame yang mati di tangan Damar. Tetapi saat ini, Damar baru berusia 25 tahun setelah menguji tulang. Desi merasa dagunya akan jatuh ke tanah. Apa-apaan? Untuk mendapat peringkat 10 besar kali ini, mereka akan memasuki kolam Tanzania. Bukankah Damar mungkin akan menjadi Eternal Undying Flame sebelum dia berusia 30 tahun? Semakin dia memikirkannya, dia merasa semakin luar biasa. Lolos kualifikasi, staf itu berkata lagi, dan pada saat yang sama dia melirik Damar dengan heran. Di antara anggota kekuatan purba, jarang ada orang yang berusia 25 tahun mencapai tingkat half Undying Flame. Pria ini memang jenius. Segera setelah itu, Thalia dan Lilia juga menguji usia tulangnya masing-masing. Usia mereka adalah 25 dan 26. Mereka seumuran, Lilia sedikit lebih tua dari Damar, dan Thalia sedikit lebih muda dari Damar. Desi terdiam ketika mengetahui bahwa Thalia juga berusia 25 tahun. Pada saat ini, dia merasa jantungnya berdetak jauh lebih lambat. Dia telah mencapai tingkat half Undying Flame di usia 20-an. Kemungkinan besar dia bisa menerobos Undying Flame sebelum dia berusia 30 tahun. Dia juga merupakan kelompok jenius teratas di kekuatan purba. Dia cukup bangga dengan dirinya. Bahkan dia mengabaikan Charles, karena dia merasa bahwa prestasinya tidak lebih rendah dari Charles. Tetapi sekarang, dia sedikit terkejut. Damar, Thalia dan Lilia, semuanya lebih muda darinya. Apalagi, Damar dan Thalia, keduanya sudah bertingkat Undying Flame. Kenyataan ini benar-benar membuatnya takjub. Dia sudah bukan orang jenius lagi. Dia tampak seperti lelucon di depan Damar. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan keterkejutan di hatinya. Setelah tes, mereka semua berjalan keluar dari tempat usia tulang diuji. Mereka dibawa oleh pria tua sebelumnya, dan mereka masuk ke halaman kecil di markas kekuatan purba. Halamannya agak mirip dengan rumah tradisional yang ada di bumi, yaitu rumah yang mengitari sebuah tanah lapang di tengahnya, namun ada beberapa perbedaan. Halaman ini ada 8 kamar di sisi kiri dan kanan halaman, serta ruang makan dan dapur yang lengkap. Ini adalah tempat tinggal Damar dan teman-temannya selama 1 minggu. Damar dan yang lainnya tinggal di ruangan di sebelah kiri. Kata pria tua itu, rumah ini akan dihuni satu tim lain yang berpartisipasi dalam ujian tribulasi. Dan anggota tim tersebut bukan dari keturunan langsung. Damar dan yang lainnya juga tidak berpikir banyak, mereka mencari kamar di sebelah kiri. Pria tua itu memberitahu Damar dan teman-temannya bahwa jika ada kebutuhan, mereka bisa memanggilnya. Selama di sini, dia akan bertanggung jawab penuh atas makan dan kehidupan sehari-hari mereka. Setelah Desi berterima kasih padanya dan melihat pria tua itu meninggalkan halaman, dia menatap Damar dengan heran dan bertanya, "Damar, kenapa kamu masih begitu muda? Kamu baru berumur 25 tahun.
Damar ingin mengatakan bahwa dia sebenarnya hampir berusia 30 tahun. Tetapi menurut pengujian usia tulang di dunia ini, dia memang berusia 25 tahun. Umurku di bawah 30 tahun, aku tidak berbohong. Dan kamu belum bertanya berapa umurku sebelumnya, kata Damar dengan nada datar. Tapi, Desi berkata tanpa sadar, tapi, kamu terlalu muda, baru 25 tahun, kamu. Hebat sekali. Dia sedikit sedih, dan kemudian memandang Damar dan bertanya, Damar, apakah kamu benar-benar anggota 8 kekuatan utama besar? Kamu sudah bilang kalau kamu tidak akan menyelidikiku. Kali ini aku akan membantumu, dan kita impas setelah ini, kata Damar. Desi masih memiliki rasa ingin tahu dalam hatinya. Dia terlalu penasaran tentang siapa Damar dan yang lainnya. Damar mencapai prestasi tinggi pada usia begitu muda, namun reputasinya tidak tinggi di dalam Eternal Planet ini. Seharusnya, jenius seperti Damar dan Thalia sudah terkenal sejak lama, dan mereka bahkan bisa direkrut oleh orang-orang dari 8 kekuatan utama. Tetapi hal itu tidak terjadi. Desi tidak pernah mendengar namanya sebelum dia berkenalan dengan mereka. Damar mengerutkan kening. Inilah yang paling dia khawatirkan saat membantu Desi. Desi akan menyelidiki latar belakangnya, dan bahkan kekuatan purba akan menyelidiki mereka. Desi memandang Damar, lalu mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku hanya penasaran. Dan, kita sudah berteman juga. Damar tertegun. Mereka adalah teman. Hubungan mereka tidak seakrab itu. Paling-paling, mereka hanya bekerja sama dan saling memanfaatkan satu sama lain. Damar berharap Desi tidak akan menghubunginya lagi setelah ini. Dia tidak ingin terlibat dengannya lagi. Bersambung 864. Damar tertawa tipis dan tidak menjawab kata-kata Desi. Ada sedikit rasa malu muncul di wajah Desi. Dia menghela napas diam-diam di dalam hatinya. Dan kemudian tersenyum lagi dan berkata, bagaimanapun, kamu ingin tetap rendah hati dan tidak ingin menarik perhatian. Maka karena itu, aku tidak akan mengungkapkan sepatah kata pun tentangmu. Damar memandangnya, lalu berpikir sebentar dan berkata, meskipun aku memiliki kesan buruk padamu di pandangan pertama, aku terpaksa bergabung denganmu dalam ujian tribulasi ini. Tetapi setelah beberapa hari, aku merasa kamu tidak seburuk itu juga. Setelah mengatakan itu, Damar duduk di sofa dan memandang Desi. Dia berkata padanya, ketika ujian tribulasi ini selesai dan kita bisa selamat, aku dapat memberitahu kamu sebuah informasi. Dia ingin memberitahu Desi untuk berhati-hati dengan si bunga itu. Wanita ini berasal dari Hades Palace, dan kemungkinan besar dia ingin menipu Desi untuk masuk ke Hades Palace. Meskipun Hades Palace tampaknya tidak memiliki hubungan dengan bumi untuk saat ini. Tetapi mereka tidak tahu kapan Hades Palace akan muncul kembali dan menyerang bumi. Hades Palace dan 8 kekuatan utama besar tampaknya berlawanan. Jika Desi tertipu, segala sesuatu tentang dia mungkin akan berubah. Damar hanya akan mengingatkannya ketika pergi. Apakah dia tertipu pada akhirnya, itu bukan urusan Damar lagi. Desi mengangguk dan berkata, oke, hari ini cukup melelahkan, jadi mari kita istirahat dulu. Jika kamu tidak ingin keluar, kamu bisa tinggal di sini. Dan kemudian menunggu sebelum berangkat ke tempat ujian. Aku akan bertemu dengan kalian setelah ujian tribulasi, lalu kalian dapat kembali ke Eternal Planet. Damar mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu, kita bisa tinggal di sini dengan tenang selama ujian ini. Dalam beberapa hari berikutnya, makanan mereka selalu diantar tepat waktu dan tidak ada gangguan apa-apa. Waktu 3 hari berlalu dengan cepat. 3 hari kemudian, Damar dan yang lain sedang duduk di kamar. Thalia bergumam, omong-omong, aku sedikit rindu rumah, sudah berapa lama kita di sini? Aku tidak membawa alat komunikasiku, kita sudah berada di tempat ini selama lebih dari 2 bulan. Dengan waktu bumi, mungkin 3 atau 4 bulan, kita harus melihat jam baru lebih jelas. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, singkatnya, waktu untuk kembali seharusnya tidak jauh lagi. Sejujurnya, lingkungan hidup seperti ini cukup jauh dari bumi. Dan kebudayaannya juga benar-benar berbeda. Walaupun Damar dan yang lainnya adalah Night Watcher yang sangat mudah beradaptasi. Tetapi mereka tidak bisa menahan kerinduan. Mereka rindu makanan bumi, kedamaian bumi, dan juga keluarganya masing-masing. Aku harap setelah kembali, Chris dan yang lain sudah mencapai batas Half-Undying Flame, Damar berkata, tanpa mereka, aku merasa sedikit tidak nyaman.
Bukankah Desi mengatakan bahwa ujian tribulasi ini akan berlangsung selama sebulan? Aku telah memperkirakannya, setelah ujian selesai, waktu kita sudah hampir habis untuk kembali ke Eternal Planet. Setelah itu baru kita bisa kembali ke bumi. Lilia meremas tangan Thalia dan berkata, "Ya, ketika kita kembali, ayo mengambil foto pernikahan kalian berdua dulu. Aku sudah menyiapkannya sebuah rencana," kata Thalia. Damar berkata dengan serius, "Kali ini, 8 orang bertingkat Unding Flame dari 4 keluarga besar telah dibunuh. Seorang bertingkat Eternal Unding Flame, dan beberapa orang tingkat Half Unding Flame, dan batas Half Unding Flame. Rencana kita berjalan dengan lancar. Tapi, aku khawatir masih agak sulit untuk menghancurkan 4 keluarga besar sepenuhnya. Simondi Devaraja itu lumayan kuat, sepertinya kita tidak memiliki orang yang bisa melawannya sekarang. Itu bergantung padamu." Lilia menghela napas, "Sebenarnya, aku tidak ingin kamu mengambil risiko, tapi harapan kita semua ada padamu." Damar tersenyum dan berkata, "Setelah masalah ini selesai, sebelum kita pergi, aku akan melakukan sesuatu yang besar." "Hah?" Lilia bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Aku masih memikirkannya. Setelah ujian tribulasi selesai, aku akan kembali dan berdiskusi dengan Bagas dan yang lainnya untuk melihat apakah rencana itu bisa berhasil," jawab Damar sambil tersenyum. Sementara mereka berbicara, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Pria tua yang bertanggung jawab atas kehidupan Damar dan yang lain berdiri di sana. Dia berkata, "Pak Wilson, sudah ada orang di halaman kiri, Bu Desi dari kota Twilight. Kalian bisa tinggal di halaman sebelah kanan." "Terima kasih," suara lain terdengar. Jelas, itu adalah seseorang dari tim lain yang datang. Di antara 8 kekuatan utama, ada total 9 tim dari keluarga Luanda yang berpartisipasi dalam ujian tribulasi. Di antara 9 tim ini, selain 9 kapten, anggota tim lainnya berasal dari macam-macam tempat. Ada banyak orang biasa dari Eternal Planet dan bahkan planet lain. Ada juga beberapa jenius dari 8 kekuatan utama yang bergabung menjadi satu tim. 4 pria tersebut berjalan mendekati mereka. Damar sedikit terkejut ketika melihat pemimpin kelompok orang ini. Bentuk wajah orang ini kotak, warna kulitnya agak gelap, dan badannya tidak tinggi. Mungkin tinggi badan pria ini hanya 160 cm, tetapi dia memiliki tubuh yang sangat kokoh. Yang paling penting adalah Damar merasa bahwa pria ini berusia lebih dari 30 tahun. Dan penampilannya, tampaknya setidaknya berusia 40 tahun. Selain itu, penampilan 3 orang lainnya jauh lebih normal. Mereka semua tampaknya berusia 20-an. Damar merasa bahwa 2 dari mereka telah mencapai tingkat Half Unding Flame. Pria dengan wajah kotak dan pria tinggi dan kurus lainnya mencapai batas Half Unding Flame. "Bu Desi," pria pendek itu berjalan masuk. Melihat keberadaan Desi, dia tampak bahagia dan segera menyapanya. "Aku sudah lama mendengar bahwa Bu Desi memiliki bakat yang hebat. Setelah aku bertemu denganmu, aku merasa kamu memang berbeda dengan orang-orang lain." Desi menatapnya dengan canggung dan bertanya, "Apakah kita saling mengenal?" Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Biarkan aku memperkenalkan diri, aku dari keluarga Smith Kekuatan Purba. Namaku adalah Wilson Smith. Ini adalah teman-temanku yang berpartisipasi dalam ujian tribulasi denganku. Namanya cukup keren. Kamu juga berpartisipasi dalam ujian tribulasi?" Desi bertanya dengan curiga. Pada saat ini, Wilson akhirnya menunjukkan sedikit rasa malu dan menjawab, "Aku berusia 28 tahun, aku memang terlihat lebih tua." Setelah berbicara, dia memandang Desi dan berkata, "Omong-omong, Bu Desi, kapten lain dari kekuatan purba yang datang kali ini semuanya merupakan keturunan langsung. Selain keturunan langsung, hanya kita berdua yang menjadi kapten, jadi bolehkah kita bekerja sama?" Ekspresi Desi sedikit berubah, dia memandang Wilson dan berkata, "Ini sepertinya tidak perlu, kekuatan kita rendah, dan sulit untuk masuk peringkat 10 besar. Tim yang kuat seperti mereka masih harus bekerja sama, apalagi kita," kata Wilson. Dia sepertinya adalah seorang yang cerewet, dan mulutnya tidak pernah berhenti sejak tadi. Perlahan-lahan, Damar dan yang lainnya juga mendapat banyak informasi darinya. Bersambung, 865. Pria ini sepertinya tipe orang yang tahu segalanya. Dia berasal dari keluarga Smith, Kekuatan Purba. Kekuatan Purba didominasi oleh keluarga Luwada,
dan anggotanya cukup banyak. Keluarga Smith bukan keluarga besar di antara kekuatan purba, dan mereka bahkan mungkin sebanding dengan keturunan tidak langsung dari keluarga Luanda. Nama Wilson juga sangat sederhana. Setelah dia lahir, ayahnya ingin dia menjadi tak terkalahkan di masa depan, jadi dia menamainya dengan nama seperti itu. Dia memang ingin menunjukkan bakatnya, dia belum mencapai batas Half Undying Flame sebelumnya. Tetapi dia tetap ingin berpartisipasi dalam ujian tribulasi, jadi dia merekrut beberapa orang ke dalam timnya. Dia mengenal beberapa orang generasi muda yang dari keturunan langsung, dulu dia sering bergaul dengan mereka. Dia berpikir dia memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Tetapi setelah dia menawarkan untuk bergabung dengan tim mereka, semua temannya menolak. Keluarga Smith bukan apa-apa kalau dibanding dengan mereka. Dan status keluarga Smith juga tidak tinggi. Bagaimana mereka yang dari keturunan langsung ini bisa menganggap dia sebagai temannya? Setelah Wilson ditolak, dia juga ingin bergabung dengan tim Desi saat itu. Tetapi dia tidak mengenal Desi saat itu. Jadi, dia memutuskan untuk mengandalkan dirinya sendiri. Sebelum batas waktu pendaftaran, dia beruntung dapat lolos kualifikasi. Karena dia berhasil mencapai batas Half Undying Flame. Setelah mendaftar, dia mulai mencari rekan tim lagi. Bahkan pada batas Half Undying Flame, dia tetap tidak bisa menemukan rekan tim yang baik. Jadi dia menghabiskan hampir 1 tahun memasuki Eternal Planet. Dia sudah mencari kemana-mana, akhirnya menemukan 3 orang yang bersedia bekerja sama dengannya. Sebenarnya, situasinya lebih buruk dari Desi. Desi berasal dari keluarga Luanda, yang merupakan keluarga terbesar di kekuatan purba. Meskipun dia bukan keturunan langsung, tetapi statusnya lebih tinggi dari Wilson. Damar terkejut setelah mendengar kata-kata orang ini. Tentu saja, pengalaman Wilson tidak hanya ini. Dia juga mengumpulkan banyak daftar calon pemenang dari 8 kekuatan utama. Di antara kekuatan purba, tim terkuat dipimpin oleh Daddy Luanda, yang merupakan keturunan langsung. Ada 2 orang yang mencapai batas Half Undying Flame di timnya. Anggota tim mereka pasti bisa mendapat peringkat 10 besar. Selain itu, setiap tim dari 8 kekuatan utama pasti akan merekrut 2 orang yang mencapai batas Half Undying Flame. Setelah Wilson memasuki halaman, dia bahkan tidak pergi ke kamarnya sendiri. Dia menarik Damar dan yang lainnya dan terus mengobrol di halaman. Kamu benar-benar tidak berencana untuk bekerja sama dengan kami. Terus terang saja, orang seperti kami hanya bagaikan umpan meriam. Wilson berkata lagi, dan selain kita, tim yang kuat itu semua bekerja satu sama lain. Kita ingin mendapatkan juara, mari kita bersatu. Setelah memasuki arena, kita harus menemukan cara untuk bisa menghubungi satu sama lain, lalu berkumpul bersama. Hati Desi sedikit tergerak. Dia tidak bisa menahan diri lalu melirik ke arah Damar. Damar menggelengkan kepalanya. Wilson ini tampaknya orang yang baik, tetapi dia tidak yakin juga. Yang paling penting adalah sebaiknya Damar dan yang lainnya bergerak sendiri. Damar atau Thalia, mereka berdua adalah pemilik tulang naga dan tulang Phoenix. Takutnya bayangan naga atau Phoenix akan muncul dalam pertarungan, dan identitas mereka mungkin terungkap. Desi tahu tentang ini, maka mereka tidak butuh bekerja sama dengan tim lain. Selain itu, Damar dan Thalia sama-sama bertingkat Undying Flame. Ditambah 2 orang yang mencapai batas Half Undying Flame, itu sudah cukup. Sebenarnya, Damar pun mampu melawan beberapa master dalam pertarungan mematikan. Dia dapat menang dengan selamat. Jadi, mereka tidak perlu bantuan dari orang lain. Desi menghela napas dan berkata, aku merasa ini tidak perlu. Ketika sampai di arena ujian tribulasi, sangat sulit bagi kita untuk berkumpul. Kita bertindak sendiri-sendiri saja. Wilson menghela napas. Kemudian dia mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu, sayang sekali. Semoga kita semua beruntung, baik aku atau kamu. Jika kita bisa masuk 10 besar dan mendapat perhatian tetua nanti, aku berharap kira bisa saling menjaga satu sama lain. Desi mengangguk dan berkata, oke. Kita semua bukan keturunan langsung, jadi tentu saja kita harus saling menjaga. Keduanya mengobrol sebentar, dan kemudian mereka berpisah. Karena adanya Wilson, halaman ini menjadi sedikit ramai. Damar mulai akrab dengan Wilson dan yang lainnya. Pria ini memang banyak bicara, sifatnya sedikit mirip dengan Chris. Selama periode itu, Yo datang untuk mengucapkan selamat tinggal sekali lagi. Dia telah menyelesaikan perhitungan perbekalan dan hendak meninggalkan tempat ini. Tanpa disadari, 3 hari lagi berlalu.
Masih ada 1 hari tersisa sebelum Damar dan yang lainnya berpartisipasi dalam ujian tribulasi. Pada hari ini, kain kasa di dada Damar dilepas. Lilia dengan hati-hati memeriksa badan Damar, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Masih belum pulih sepenuhnya, bagaimana perasaanmu?" Damar menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Hanya sedikit rasa sakit. Tidak ada yang lain." "Bagaimana dengan Cinya?" Lilia bertanya lagi. "Aku bisa mengalirkan sekitar 90% dari Ciku." Damar berkata, "Bagaimanapun, itu adalah serangan orang yang bertingkat Eternal Undying Flame. Ini hal yang normal, seharusnya 90% kekuatanku sudah cukup juga." Lilia mengangguk dan berkata, "Kita tidak tahu banyak tentang hal ujian tribulasi. Desi juga tidak mengetahuinya. Setiap kali ujian tribulasi tampaknya berbeda. Lihat nanti saja." Damar menggelengkan kepalanya. Setelah selesai berbicara, seseorang mengetuk pintu. Desi berjalan masuk dan berkata, "Ayo kita keluar sebentar." "Kemana?" tanya Damar. "Katanya, semua orang yang berpartisipasi harus berkumpul di aula konferensi untuk mendengar pengumuman ujian tribulasi kali ini," kata Desi. Damar mengangguk. Mereka semua berdiri lalu berjalan ke halaman. Wilson dan teman-temannya sudah berada di luar. Mereka berjalan menuju aula konferensi bersama. Di bawah kepemimpinan pria tua itu, mereka tiba di aula konferensi dengan cepat. Sudah ada beberapa orang yang duduk di aula konferensi pada saat ini. Charles melirik Desi dan Wilson dengan remeh, dan dia tidak berbicara apapun. Ada sebanyak 9 tim dari kekuatan purba yang berpartisipasi dalam ujian tribulasi ini. Damar melirik sebentar lalu menyadari bahwa ada 4 orang yang duduk di barisan depan. Di antara 4 orang itu, ada seseorang dengan alis tajam, yang memegang kartu giok di tangannya. Dia sedang berbicara dengan orang di sebelahnya. Ada 2 pria dan seorang wanita duduk di barisannya. Salah satunya membawa pedang besar, dia sedang tersenyum dan menjawabnya. Selain itu, ada seorang pria yang berpakaian hitam. Dia tidak banyak bicara dan hanya tersenyum. Wanita itu berambut abu, tingkatnya sudah mencapai Half Undying Flame. Tapi entah kenapa, wanita itu memberi Damar perasaan yang sangat berbahaya. 2 pria yang berbicara juga bertingkat Half Undying Flame. Tidak diragukan lagi bahwa tim ini dipimpin oleh Daddy, yang dikatakan Wilson. Tim ini merupakan calon pemenang dari kekuatan purba. Diam. Tiba-tiba, seorang pria dan seorang wanita berjalan ke atas panggung yang di depan. Wanita itu adalah Bunga yang telah menyambut Damar dan yang lainnya sebelumnya. Bersambung.